Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dan bahkan kepada kaum muslimin, kaum mukminin secara khusus adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Yang artinya, dan berkata Rabbmu, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat dan hadis di atas ada perintah untuk kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa itu adalah sebuah ibadah. Ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan doa adalah a'dhamut ta'at dan wa ajallul qurabat. Doa itu adalah seagung-agungnya ketaatan dan setinggi-tingginya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di dalam doa ada ruh ibadah. Ruh ibadah adalah at-tadallul wal khudu', merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melihat seorang yang berdoa, maka dia akan mengakui kelemahan dirinya. Dia akan mengakui kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengakui bahwa dirinya enggak bisa apa-apa, dan Allah adalah zat yang maha segalanya. Oleh karena itu dia disebut a'dhamul qurabat dan wa ajallut ta'at. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Doa juga termasuk a'dhamu asbabi daf'il bala qabla nuzulihi wa raf'ihi ba'da nuzulihi. Doa merupakan seagung-agungnya sebab di dalam menolak bala sebelum terjadinya dan di dalam mengangkat bala setelah terjadinya. Oleh karena itu, di sana kita dapati dalam syariat ada kunut di dalam berdoa. Ada doa-doa yang diajarkan Nabi SAW yang isinya adalah supaya kita terhindar dari mara bahaya dan juga supaya terangkat bahaya yang menimpa kepada kita. Doa juga termasuk sebab tazkiyatun nufus. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa supaya Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah diri kita, mensucikan diri kita. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian doa juga termasuk asbab untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebuah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikan kami kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, hindarkan kami dari siksa neraka. Doa adalah semulia-mulia ibadah. Rasulullah SAW mengatakan, laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia menurut Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa disyariatkan kepada kita semua di setiap waktu dan keadaan. Akan tetapi ketika di waktu-waktu tertentu, maka doa sebagaimana layaknya ibadah yang lain akan jadi lebih mulia, karena syaraful ibadah bi syarafiz zamani wal makan. Di antara waktu mulia yang membuat doa itu lebih utama daripada waktu-waktu yang lainnya adalah ketika berada di bulan Ramadan. Oleh karena itu dikenal oleh para ulama kita bahwasanya Ramadan adalah syahrud du'a, syahrud du'ail mustajab, bulan dikabulkannya doa. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan ketika hambaku bertanya tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka katakan sesungguhnya aku ikut dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa ketika berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi, hendaklah mereka mengijabahi apa yang kuperintahkan dan mengimaniku. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diapit dua ayat yang berbicara tentang masalah puasa Ramadan. Diapit oleh ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian diapit juga oleh ayat dihalalkan pada malam Ramadan
untuk kalian dihalalkan kepada kalian di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, untuk bergaul dengan istri kalian. Di sini para ulama mengatakan ini mengisyaratkan bahwasannya Ramadan adalah syahrud du'a. Ramadan adalah bulan doa dan bulan terkabulkannya doa. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis secara khusus, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-imamul adil was-shaim hatta yuftira wa da'watal madlum. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya dan disahihkan oleh Al-Imamul Albani. Kata Nabi SAW, ada 3 kelompok manusia yang tidak akan ditolak doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Dan yang ketiga, wa da'watal mazlum, dan doanya orang-orang yang dizalimi. Kemudian lebih ditekankan lagi ketika indal iftar. Para ulama mengatakan yang dimaksud indal iftar adalah bisa jadi sebelum berbuka atau di saat berbuka dan setelah berbuka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kebutuhan-kebutuhan kalian semuanya, baik yang berkenaan dengan masalah akhirat ataupun yang berkenaan dengan masalah dunia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam khutbah yang kedua ini marilah kita merenungi sebuah ayat Al-Qur'anul Karim yang ini merupakan hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarru'an, dengan rendah hati, wa khufyatan, dan dengan lirih, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Dalam ayat ini paling tidak minimalnya ada 4 hal yang harus kita perhatikan di dalam berdoa. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Maka dari sini kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena selain Allah Subhanahu wa taala bukan Rabb yang harus kita mintai, dan yang wajib kita mintai adalah Rabb. Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala, la rabba siwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, zat yang menciptakan kita, mengetahui tentang hakikat diri kita,
mengetahui tentang kebutuhan kita, mengetahui apa yang baik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk diri kita, maka patutlah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Allah Subhanahu wa taala, Dia tidak mengerti tentang kita. Dia tidak mengerti tentang apa yang kita butuhkan. Dia tidak mengerti kebaikan untuk kita dan bahaya untuk kita, Dia tidak mengerti. Oleh karena itu tidak patut kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadarruan. Berdoa itu harus dengan tadarru', harus dengan rendah diri, bukan dengan suara lantang, bukan dengan suara menggelegar yang kayak merintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara bagian daripada tadarru' yang maknanya adalah tadallul. Tadarru' adalah tadallul, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika berdoa mengangkat tangannya, mengangkat kedua tangannya, karena ketika orang mengangkat tangannya ini menunjukkan dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu kepada seorang hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangannya, kemudian Allah kembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Kemudian juga di antara bentuk tadarru' di dalam berdoa adalah al-ilhah, yaitu dengan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merengek di dalam berdoa, menunjukkan kita merendah diri, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara bagian tadarru' di dalam berdoa adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sebelum kita berdoa, dan kita mengucapkan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa adalah kita hadirkan hati kita di dalam berdoa dan kita memahami apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan khufyah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoa itu harus dengan lirih. Berdoa itu disarankan dengan suara lirih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imamul Bukhari dan Muslim pernah melewati suatu kaum yang mereka berteriak, mengangkat suara mereka di dalam berdoa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arbi'u ala anfusikum innakum la tada'una asamman wala ghaiban innakum tada'una sami'an basira. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar manusia yang berteriak tatkala berdoa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pelan-pelanlah kalian di dalam berdoa. Sesungguhnya kalian tidak berdoa, tidak meminta kepada zat yang tuli dan tidak meminta kepada zat yang tidak ada. Sesungguhnya kalian minta kepada zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai hamba-hamba yang melampaui batas. Melampaui batas di dalam berdoa. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fid du'a. Rawahu Abu Dawud. Akan ada di umat ini kaum yang mereka melampaui batas di dalam berdoa. Dijelaskan oleh sebagian ulama kita mengacu dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk tidak melampaui batas di dalam berdoa adalah berdoa
dengan unsur kezaliman, berdoa tapi dalam doanya ada unsur kezaliman, dan berdoa di dalam doanya ada unsur dosa atau memutus silaturahmi. Diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin. Akan dikabulkan doa kalian, doa seorang di antara kalian, selama dia tidak meminta yang ada unsur dosa atau memutus silaturahmi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita berdoa dengan 4 sifat ini. Kita berdoa kepada Rabb kita dalam keadaan tadarru', dalam keadaan khufyah, dan tidak melampaui batas di dalam berdoa. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai berdoa, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata di dalam makalahnya, beliau mengatakan, sesungguhnya yang terpenting buatku bukan terkabulkannya doa, la ahmilu hammal ijabah walakin hammad doa, fa inni idza ulhimtu hammad doa fa innal ijabata ma'ahu, au kama qala radhiyallahu taala anhu. Kata Umar bin Khattab, yang terpenting buat saya bukan terkabulkannya doa, akan tetapi yang terpenting buat saya adalah bagaimana saya pandai berdoa. Sebab ketika saya diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala pandai berdoa, maka dengan sendirinya ijabatud dakwah akan menyertai saya. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.